Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Nah, anak-anak, Ibu mau absen dulu ya. Apakah di sini semuanya sudah hadir? Alhamdulillah kalau sudah hadir semua. Nah, anak-anak, adapun materi kita pada pagi hari ini yaitu bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan guru, peserta didik dapat menyebutkan pengertian mukjizat. Nah, yang kedua, setelah mendengarkan penjelasan guru, peserta didik dapat menjelaskan peristiwa hancurnya pasukan gajah di tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, yang ketiga, setelah mendengarkan penjelasan guru, peserta didik dapat menjelaskan peristiwa yang mengiringi malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi. Nah, materi yang pertama yaitu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini anak-anak tahu tidak apa itu mukjizat? Nah, yang pertama kita akan mempelajari pengertian mukjizat. Nah, anak-anak, setiap nabi dan rasul memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kelebihan dan keistimewaan yang dimiliki para nabi dan rasul disebut mukjizat. Nah, setiap nabi ini diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal itu karena setiap nabi dan rasul menjalankan tugas menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Pasti mendapat rintangan dan tantangan orang-orang yang memusuhinya. Nah, mukjizat hanya dikaruniakan kepada nabi dan rasul, menguatkan kenabian atau sebagai bukti bahwa ia adalah benar seorang nabi. Nah, mukjizat datang muncul pada saat-saat yang diperlukan. Misalnya, ketika Nabi Ibrahim pernah dibakar hidup-hidup oleh raja. Nah, raja ini yang bernama Raja Namrud, tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Api yang sifatnya panas dan membakar dan menghanguskan benda-benda yang tersentuh olehnya. Tapi saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam tidak merasakan hal tersebut dan selamat. Nah, yang kedua, macam-macam mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain terjadi pada Nabi dan Rasul yang terdahulu, kejadian luar biasa juga terjadi pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa peristiwa yang terjadi pada Nabi Muhammad merupakan suatu tanda akan datangnya seorang Nabi akhir zaman dan juga bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW, baik menjelang kelahiran, pada malam kelahiran, saat Nabi Muhammad masih kanak-kanak, remaja, dan saat dewasa. Mukjizat diberikan kepada para nabi dan rasul dengan maksud sebagai bukti bahwa dia benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mukjizat juga berguna untuk mengatasi tantangan dan cobaan. Rintangan dari kaum yang menentang dan mengancam penyebaran ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa mukjizat Nabi Muhammad SAW. Antara lain, yang pertama, memperbanyak makanan yang sedikit sehingga dapat dimakan oleh orang yang jumlahnya banyak.
Yang kedua, dapat membelah bulan menjadi 2 bagian. Yang ketiga, perjalanan Isra dan Mi'raj. Yang keempat, dapat menyembuhkan berbagai penyakit hanya dengan berdoa dan mengusap bagian yang sakit. Nah, yang ketiga, kitab Al-Quran yang merupakan mukjizat yang paling besar bagi Nabi Muhammad SAW. Nah, Al-Quran akan terpelihara keasliannya sepanjang masa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami tetap memeliharanya. Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Nah, anak-anak, yang kedua yaitu hancurnya pasukan gajah di tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak perhatikan gambar yang ada di papan tulis ya. Anak-anak semua tahu ini gambar apa? Apakah ada yang pernah melihat? Nah, iya anak-anak, ini adalah gambar pasukan gajah yang diserang burung ababil. Nah, pada masa kelahiran Nabi Muhammad SAW terdapat kejadian yang luar biasa, yaitu ada serombongan pasukan gajah yang dipimpin Raja Abraha atau gubernur kerajaan Habsyi di Yaman. Nah, pasukan ini hendak menghancurkan Ka'bah karena negeri Mekah semakin ramai dan bangsa Quraisy semakin terhormat, dan setiap tahunnya selalu padat oleh umat manusia untuk haji. Nah, ini membuat Abraha iri dan berusaha membelokkan umat manusia agar tidak lagi ke Mekah. Namun Abraha mendirikan gereja besar di Syan'a yang bernama Al-Qules. Nah, namun tak seorang pun mau datang ke gereja ini. Abraha marah besar dan akhirnya mengerahkan tentara bergajah untuk menyerang Ka'bah. Nah, di dekat Mekah, pasukan bergajah merampas harta benda penduduk termasuk 100 ekor unta Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib ini tidak menyangka akan kedatangan utusan Abraha supaya menghadap ke Abraha, yang pada akhirnya Abdul Muthalib meminta untanya untuk dikembalikan dan bersedia mengungsi bersama penduduk, dan Abdul Muthalib berdoa kepada Allah supaya Ka'bah ini diselamatkan. Nah, pada saat kejadian ini keadaan kota Mekah sangat sepi tentara. Jadi Abraha dengan leluasa masuk dan siap untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus burung ababil untuk membawa kerikil, sijil, dan dengan paruhnya kerikil itu dijatuhkan tepat mengenai kepala masing-masing pasukan bergajah tersebut hingga tembus ke badan sampai mati. Nah, peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Fil. Pasukan bergajah hancur lebur mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kegagalan pasukan gajah ini menghancurkan Ka'bah merupakan kabar gembira bagi kafir Quraisy. Kekalahan pasukan Abraha dalam menyerang Ka'bah sangat berarti bagi penduduk Mekah. Kaum Quraisy, para penjaga Ka'bah, mengartikan serangan itu sebagai pertanda bagi suatu peristiwa masa depan yang berhubungan dengan tempat ibadah yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kehancuran dan kekalahan tentara gajah yang dipimpin Raja Abraha merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penghormatan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW.
karena peristiwa ini terjadi beberapa saat sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak, ada yang tahu Nabi Muhammad lahir pada tanggal berapa? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, angkat tangan ya. Ya, benar, Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, yang bertepatan pada tanggal 20 April 571 Masehi. Nah, Ibu mau tanya nih, ayah Nabi Muhammad SAW siapa ya namanya, anak-anak? Kalau ada yang tahu, angkat tangan. Ya, ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya adalah Siti Aminah. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari tentang peristiwa yang mengiringi malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, yang pertama, kesaksian pedagang Yahudi Mekah dan Yahudi penduduk Yasrib. Nah, pada saat itu seorang pedagang Yahudi yang bermukim di Mekah pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, dia bertanya di perkumpulan orang-orang Quraisy, "Apakah ada anak yang lahir di antara kalian malam ini?" Mereka menjawab, "Kami tidak tahu." Nah, pedagang Yahudi itu menjelaskan, pada malam ini lahir Nabi terakhir umat ini, yaitu Ahmad atau yang terpuji. Kalau kalian salah, berarti dia lahir di Palestina. Di antara dua pundaknya ada tahi lalat hitam kekuningan, kata pedagang Yahudi itu. Nah, setelah itu kembalilah mereka ke rumah masing-masing. Sebagian dapat kabar bahwa di malam itu lahir seorang anak dari Abdullah bin Abdul Muthalib yang diberi nama Muhammad SAW. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh para pedagang Yahudi, besoknya mereka bersama si Yahudi mendatangi bayi tersebut. Nah, saat melihat tahi lalat di belakangnya, si Yahudi langsung pingsan. Nah, setelah siuman, orang-orang Quraisy ini bertanya, "Ada apa denganmu?" Jawabnya, "Kenabian telah hilang dari Bani Israel. Alkitab telah lepas dari tangan mereka." Nah, itu jawaban dari pedagang Yahudi. Nah, yang kedua yaitu peristiwa di Persia. Nah, di malam lahirnya Nabi Muhammad SAW terjadi peristiwa yang luar biasa sebagai tanda kenabian Rasulullah. Nah, peristiwa luar biasa itu antara lain yang pertama, istana Kisra hancur, 14 berandanya runtuh. Nah, yang kedua, api Persia atau sesembahan orang-orang Majusi yang tidak pernah padam selama ribuan tahun menjadi padam. Nah, orang-orang Majusi ini heran dan bertanya-tanya, peristiwa besar apakah yang terjadi pada hari ini? Di kemudian hari barulah tersiar kabar dan mereka mengetahui bahwa padamnya api sesembahan mereka bertepatan dengan kelahiran seorang Muhammad atau pribadi yang terpuji yang sesuai ramalan. Nah, selanjutnya peristiwa luar biasa yang terjadi pada masa anak-anak Nabi Muhammad SAW. Nah, walaupun masih anak-anak, Nabi Muhammad SAW kecil telah memiliki tanda-tanda bahwa beliau adalah calon Nabi dan Rasul pada masa anak-anak. Nah, Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan tanda-tanda kenabian pada masa kecil. Ia sangat berbeda dengan anak-anak lainnya, yaitu ketika berusia 5 bulan, Nabi Muhammad sudah bisa berjalan. Dan pada usia 9 bulan, Nabi Muhammad sudah pandai berbicara. Nah, ketika berusia 2 tahun, Nabi Muhammad SAW
sudah dilepas untuk mengembala kambing bersama anak-anak Halimah. Nah, ketika itu kambing-kambing milik Halimah menjadi gemuk dan sehat sehingga ia dapat memerah air susu kambing tersebut untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, padahal sebelumnya ini kambing-kambing itu kurus dan air susunya kering. Nah, sebagaimana layaknya anak-anak, pada suatu hari ketika beliau sedang bermain bersama anak-anak lain, Nabi Muhammad SAW didatangi malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril ini memegangi Nabi Muhammad SAW dan membelah dadanya. Nah, malaikat Jibril mengeluarkan jantung Nabi Muhammad SAW dan menyingkirkan sebuah gumpalan seraya mengatakan, "Inilah bagian dirimu yang dikuasai setan." Malaikat Jibril kemudian memandikan Nabi Muhammad SAW dalam baskom dari emas dengan air sumur Zam-Zam yang suci di dekat Ka'bah sebelum menutup kembali dada beliau. Nah, teman-teman Nabi Muhammad SAW mendatangi Halimah sambil menjerit-jerit. Teman-teman ini berkata, "Muhammad dibunuh." Sewaktu mendekati Muhammad, Halimah tampak pucat dan terkejut. Muhammad baik-baik saja pada saat itu. Nah, sejak adanya peristiwa tersebut, Halimah khawatir dan mengembalikan Muhammad pada ibundanya Siti Aminah. Nah, anak-anak, ibu mau bertanya nih, apakah masih ada materi yang belum dipahami dari penjelasan ibu tadi? Kalau ada yang belum dipahami, silahkan bertanya ya. Apakah masih ada yang belum dipahami? Alhamdulillah kalau sudah paham semua. Sekarang kita menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari pada hari ini anak-anak, yaitu yang pertama, apa sih itu mukjizat? Kalau sudah paham ya, kita simpulkan sama-sama, yaitu mukjizat adalah kelebihan dan keistimewaan yang dimiliki para nabi dan rasul. Nah, kitab Al-Quran yang merupakan mukjizat yang paling besar bagi Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, kehancuran dan kekalahan tentara gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penghormatan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena peristiwa ini terjadi beberapa saat sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nah, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pedagang Yahudi bahwa akan lahir seorang nabi dari golongan Arab, khususnya dari kota Mekah. Nah, di malam kelahiran Nabi Muhammad SAW terjadi peristiwa yang sangat luar biasa sebagai tanda kenabian Rasulullah SAW. Seperti istana Kisra hancur, 14 berandanya runtuh, api Persia padam. Api Persia ini sesembahan orang-orang Majusi yang tidak pernah padam jadi padam. Nah, selanjutnya Nabi Muhammad adalah nabi yang terjaga sejak kecil karena beliau tidak pernah menyembah berhala. Seperti orang-orang di sekitarnya, beliau tidak pernah makan daging hewan yang disembelih untuk kurban berhala. Nah, anak-anak, kalau sudah paham penjelasan ibu pada pagi hari ini, selanjutnya ibu mau memberi PR ya. Anak-anak catat ya di papan tulis, sudah ibu catat di sana. Udah semua anak-anak? Nah, kalau sudah mencatat semua, kita akhiri saja pembelajaran pada pagi hari ini bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.